Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita dapat salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan duduk bersama di majelis ilmu yang insyaallah berkah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengisi hari-hari kita dengan perilaku yang mencerminkan suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sehat sedanten nggih? Sehat nggih, alhamdulillah. Niku wau agak gerimis, tapi alhamdulillah mboten hujan deras. Nggih. Peteng mendungnya itu lumayan gelap, tapi alhamdulillah belum diturunkan hujan yang deras sehingga kita sampai di Masjid Mujahidin tanpa ada halangan hujan. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang kula hormati, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan mukjizat agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada bulan Rajab. Kita baru saja masuk bulan Sya'ban. Belum lama sebelum ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, satu di antara 4 bulan yang sangat diagungkan dalam agama Islam. Okay. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun ada 4. Minha, di antaranya ada 4 arba'atun hurum. Hurum itu dari kata-kata hurmah. Hurmah itu dihormati. Ngoten nggih? Nah, satu di antara 4 bulan ini adalah bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian semua mendolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Bukan berarti di bulan yang lain angsal mendolimi diri kita atau berbuat dolim atau berbuat dosa. Bukan seperti itu memahaminya. Maksudnya, kalau di bulan lain selain 4 bulan ini dilarang, apalagi di dalam 4 bulan yang sangat diistimewakan ini, yang sangat dihormati ini. Ngoten nggih? Nah, peristiwa yang terjadi, salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah mukjizat agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Isra wal Mi'raj. Nggih, kita akan mengkaji apa saja yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Nggih. Pertama, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah urusan keimanan. Ini nomor setunggal. Masuk dalam kategori akidatul mukmin. Akidah seorang yang beriman harus yakin akan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Barang siapa yang tidak percaya atau ragu terhadap kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj bisa jatuh kafir. Kenapa demikian? Karena sama saja dia tidak percaya dengan isi Al-Quran. Jadi di antara ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran adalah ayat tentang Isra dan Mi'raj. Kalau ada orang yang meragukan atau bahkan tidak percaya terhadap kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tidak percaya terhadap isi Al-Quran. Percaya terhadap isi Al-Quran termasuk rukun
iman, ya, rukun iman apa nomor tunggal, iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang terakhir dan paling sempurna Al-Qur'an. Kalau kita hanya percaya sebagian lalu tidak percaya dengan sebagian yang lain, berarti tidak sempurna keimanannya, bisa jatuh kepada kekufuran atau kekafiran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman terhadap sebagian dari Alkitab lalu kufur atau mengingkari sebagian yang lain? Meskipun ayat ini teguran bagi Bani Israel yang mana mereka itu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan mengingkari sebagian lainnya, ini juga berlaku bagi umat Islam, bagi kita. Artinya kalau kita mengaku Islam, mengaku iman, mesti wajib mempercayai kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu terjadi secara ruhan wa jasadan wa yaqdzatan. Secara ruh dan jasad. Artinya bukan mimpi. Pun nggih. Wa yaqdzatan, melek alias sadar. Nabi Muhammad SAW ketika diperjalankan Isra Mi'raj itu secara ruh dan jasad dan secara sadar. Bukan mimpi, bukan tidur. Kalau seandainya mimpi ataupun tidur, tidak akan menjadi huru-hara di Mekah. Kita pasti tahu peristiwa yang terjadi di pagi harinya. Orang-orang kafir Quraisy itu semakin gencar, semakin kuat menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ngendikane ya napa? Bilangnya seperti apa? Tadi malam aku pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bukan tadi malam aku bermimpi. Kalau yang dikatakan tadi malam aku bermimpi, tidak akan jadi masalah. Contoh saya matur teng jenengan sedanten yang hadir di sini. Tadi siang saya ketiduran, kurang lebih 30 menit. Tapi saya sudah sampai di Mekah. Saya tawaf, saya sa'i, saya tahallul, saya minum air zam-zam, saya jalan-jalan, ziarah tempat-tempat bersejarah. Kira-kira jenengan protes mboten? Kalau saya matur ngaten, tidak akan protes. Karena apa judulnya? Mimpi. Ngoten nggih? Karena Rasulullah SAW ini tidak mimpi, maka di pagi harinya napa? Menjadi huru-hara, menjadi berita yang viral, hot news bagi masyarakat Mekah. Nggih. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini Isra Mi'raj secara ruh dan jasad dan secara sadar, bukan mimpi. Di sini akan kita cari tahu rahasianya, bagaimana itu bisa terjadi. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Nah, dari ayat ini ada satu kata kunci yang perlu kita sadari dan fahami. Pertama, kata-kata subhana. Kata-kata subhanalladzi, subhana, maha suci Allah. Ketika Allah menegaskan bahwa zatnya adalah maha suci, maka terhindar dari segala kekurangan, terhindar dari segala keburukan, terhindar dari segala ketidakkuasaan. Maha suci Allah, ini mesti
bisa segala-galanya, mampu segala-galanya. Maka perkara yang disebutkan setelahnya merupakan kebenaran. Maha suci Allah yang napa? Memberangkatkan atau memperjalankan. Nah, sebagai contoh, jenengan bisa lihat botol ini, Bapak Ibu. Botol ini di meja, bisa enggak pindah ke sebelah sini dengan sendirinya? Tidak bisa. Tapi kalau saya pindahkan, bisa. Ini contoh sederhana. Artinya, Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan sebagai pelaku, bukan sebagai subjek, tapi objek yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata-kata mustahil. Maha suci Allah. Kalau sampai terdetik dalam pikiran seorang manusia, mosok kok iso, gak mungkin iku. Hanya sebagian waktu malam bisa menempuh perjalanan sejauh itu. Berarti meragukan subhanalladzi, meragukan Allah yang maha suci. Niku bahaya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini erat kaitannya dengan keimanan. Ini nomor setunggal. Contoh sederhana lagi. Seorang ibu punya anak bayi. Kira-kira anak bayi itu kalau dilepaskan lalu disuruh ibunya, kamu pergi ke rumah nenekmu, misal bayi yang masih berangkang ini laki-laki. Bisa enggak? Pergi sendiri ke rumah neneknya, bisa enggak? Tidak mungkin bisa. Masih bayi, masih berangkang, belum ngerti apa-apa, isok-isok kecemplung kali ini. Ya kan? Tapi kalau digendong sama ibunya, naik motor dalam hitungan 15 menit sampai di rumah neneknya. Kalau dia berangkang sendiri, bisa jadi sehari belum tentu nyampe. Enggak tahu. Jelas ya. Contoh sederhana lagi, misal panjenengan mau piknik atau rekreasi, lalu berbekal, anggaplah rekreasinya itu lumayan jauh, ke Jogja lah misalnya, atau ke Banyuwangi, berangkat dari Mojokerto, jenengan berbekal, bawa bekal, misal ada nasi, ada lauk, ada jajan, ternyata ada semut yang dari meja rumah jenengan itu katut melbu di bontotan jenengan itu, di bekal jenengan katut. Jangan bawa di tas, jangan berangkat ke Jogja. Yang Jogja ke Jogja, yang Banyuwangi ke Banyuwangi, yang Malang ke Malang. Ketika dibuka bekalnya, mau makan, semut itu lepas. Ketemulah dengan semut daerah sana. Semut daerah sana, ini contoh mawon nggih. Semut daerah sana enggak kenal. Orang asing ini ditanya, kamu dari mana? Mojokerto. Kapan budali? Rong jam yang lalu. Coba kira-kira bisa nggak semut 2 jam nyampe segitu jauhnya? Nggak bisa. Tapi karena katut, karena derek, terjadi apa yang terjadi. Bisa. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 1 ini Allah mempertegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu diperjalankan, bukan berjalan dengan sendirinya, bukan berangkat karena keinginannya, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai di sini insyaallah jelas nggih. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua. Kenapa? Itu tadi kan apa? Apa sih Isra Mi'raj itu? Bagaimana kejadiannya? Sekarang kenapa? Kenapa perlu ada Isra Mi'raj ini? Nah, ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau memiliki suatu kesimpulan yang sangat cocok bagi peristiwa Isra dan Mi'raj niku. Begini kata beliau, kanal Isra'u wal Mi'raju mashan li ahzanil madi wa tathbitan liqalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lima sayustaqbalu minhu minal mata'ibi. Artinya begini, adanya Isra Mi'raj
Pertama tujuannya adalah mashan li ahzanil madi, untuk menghapuskan, untuk melipur kesedihan Nabi di masa lalunya. Okay. Tiang lengker lah seneng toh. Ada di sini orang bepergian, tempatnya indah, bertemu orang-orang baik, bertemu ini, ada rezeki dan sebagainya, mesti senang. Lupa sejenak kesedihan di masa lalu. Ngerti nggih? Nah, Rasulullah ini diberangkatkan Isra Mi'raj untuk menghapuskan kesedihannya di masa lalu. Yang kedua, tathbitan liqalbin Nabi, untuk menetapkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW agar bisa kokoh dan kuat menghadapi rintangan dakwah di masa selanjutnya. Ngerti nggih? Jelas nggih? Nah, sekarang coba kita kenang kembali, apa sih kesedihan Nabi kita Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj itu? Ada 3. 1, pemboikotan. Kedua, meninggalnya orang-orang tercinta. Ketiga, pengusiran dan penganiayaan dan kedzaliman di Taif. Ini semua terjadi sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Pun ini jelas nggih Pak Ibu? Nah, sekarang coba kesedihan-kesedihan ini kita kupas satu persatu. Pertama, pemboikotan. Kenapa Rasulullah diboikot? Boikot ini ngeten, dikerangkeng, tidak boleh jual beli. Keluarga besar Nabi ini yang namanya Bani Hashim ini tidak boleh jual beli. Orang Arab tidak boleh melayani mereka jual beli. Misal ada kalangan Bani Hashim beli gandum, tidak boleh dilayani. Pokoknya dihalangi dari segala bentuk segala bentuk transaksi yang membuat mereka bisa makan atau minum bisa hidup normal, dihalangi. Okay. Sebabnya apa? Nggak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim, nggak boleh ada pernikahan, pokoknya nggak boleh ada asupan apapun yang sampai kepada mereka. Diboikot di mana? Di antara bukit-bukit ada jurang, yang mana untuk masuk ke jurang itu harus melalui sela-sela di antara bukit. Bani Hashim, keluarga besar Nabi. Nah, kenapa ini terjadi? Orang-orang kafir Quraisy itu datang ke keluarga besar Nabi, meminta Nabi ngelamar. Biasanya kalau ngelamar kan untuk kebahagiaan, nggih. Kalau ini ngelamar untuk pembunuhan. Ya, orang kafir Quraisy nggih rada pemberani. Datang ke Bani Hashim itu bilang, "Salim, ya, serahkan kepada kami Muhammad itu, kami ingin membunuhnya." Karena enggak diserahkan, maka mereka diboikot. Itu. Kenapa kok ingin dibunuh? Timbul pertanyaan lagi. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi? Karena Rasulullah tidak bisa ditekuk, tidak bisa dinego. Nego napa? Pertama, setelah sekian lamanya berdakwah di Makkah, disakiti, dianiaya, dihina, dihalang-halangi, tetap saja Nabi Muhammad SAW ini terus berdakwah tanpa henti, tanpa takut. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy sendiri ini rada capek, rada jengkel. Akhirnya nyari cara, yaitu mufawadat. Mufawadat itu negosiasi, dinego. Wahai Muhammad, daripada kita ribut terus seperti ini ya, daripada kita tidak akur seperti ini, sebenarnya kamu nyari apa sih dari dakwahmu ini? Kalau nyari uang, kita kasih kamu uang yang sangat banyak sehingga menjadi orang terkaya di Mekah. Atau mungkin tujuanmu berdakwah ini adalah kekuasaan, maka kami angkat engkau jadi raja, sehingga kami tidak akan memutuskan suatu perkara kecuali atas persetujuanmu. Atau mungkin yang kamu cari dari dakwahmu ini adalah wanita, kami akan carikan wanita tercantik di Mekah untuk kamu nikahi. Ditolak semua oleh Nabi. Cobi. Padahal saat itu ngenes keadaan para sahabat dan Rasulullah SAW ini ngenes. Itu kan sebenarnya kesempatan emas itu. Jadi orang paling kaya, paling bertahta, berkuasa, dan ada wanita. Enak tau sebenarnya, iming-iming yang menggiurkan. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah berdakwah bukan untuk mencari itu.
ditolak. Beberapa saat setelah itu maju lagi utusan dari kafir Quraisy kembali melobi. Apa lobiannya? Kalau tadi ditawari harta tahta wanita, sekarang ditawari gantian Tuhan. Wahai Muhammad, daripada kita geger, kita tidak akur, kita tukaran, gimana kalau kita bertukar Tuhan? Maksudnya gimana? Sehari kamu menyembah Tuhan kami dan sehari kami menyembah Tuhan kamu. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Sejak itu turunlah pada saat itu ketika Rasulullah menolak negosiasi gantian menyembah Tuhan ini, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun. Sejarah turunnya surat Al-Kafirun gini kok. Karena diajak gantian sesembahan. Itulah kenapa di surat Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jelas nggih? Nah, oleh karena itulah mereka sudah wis gak iso ditekuk, gak bisa dinegosiasi, gak ada cara lain kecuali pembunuhan. Didatangilah Bani Hashim, diminta serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Ditolak oleh Bani Hashim sehingga mereka diboikot. Niki pertama. Kemudian yang kedua adalah meninggalnya orang tercinta. Dua orang terkasih dan tercinta meninggal di tahun yang sama dan jaraknya tidak lama. Siapa itu? Nomor satu, istrinya Khadijah binti Khuwailid dan pamannya Abu Thalib. Kedua sosok ini adalah orang yang sangat berarti di balik dakwah Nabi. Abu Thalib meskipun sampai wafat tidak bersyahadat, tapi sehari-hari mendukung dan melindungi Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Sehingga ketika Abu Thalib wafat, orang-orang Mekah yang sebelumnya tidak berani ganggu Rasulullah karena adanya Abu Thalib mulai berani. Artinya apa? Bukan pembesar. Rakyat biasa sudah mulai berani karena sudah nggak ada Abu Thalib. Dilempar batu, dilempar pasir. Ada riwayat mengatakan Rasulullah pulang ke rumah itu rambutnya penuh dengan pasir. Putrinya yang bernama Fatimah nangis sambil bersihkan rambut Nabi Muhammad SAW. Nego, sampai seperti itu. Akhirnya tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Betapa Rasulullah kehilangan dua sosok tercintanya. Bukan berarti Rasulullah mboten ikhlas, mboten ridho dan ikhlas sudah takdir Allah. Tapi sedih itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Akhirnya Rasulullah SAW inisiatif mengajarkan kepada kita tidak boleh putus asa dalam berusaha. Inisiatif Rasulullah SAW pergi ke Taif. Nah, ini hijrah Nabi pertama itu bukan ke Madinah, ke Taif. Nabi pertama kali hijrah itu ke Taif dengan harapan di sana tempat kondusif, bisa lebih leluasa berdakwah secara efektif. Karena di Makkah sudah tidak ada harapan lagi. Angel iki wong Makkah iki wis gak iso dijak. Cobalah ke Taif, siapa tahu di sana ada orang-orang yang mau menerima dakwah Islam. Singkat cerita, sesampainya di Taif, di sana beberapa saat, tidak sebentar. Ya mungkin ada yang meriwayatkan 1 bulan di Taif itu. Tidak ada yang mau mendengar dan mengikuti ajakan dan dakwah Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pembesar-pembesar suku Bani Thaqif yang ada di Taif itu memerintahkan warga Taif untuk menyakiti Nabi dengan lemparan batu. Diriwayatkan kaki Rasulullah SAW itu berdarah-darah beserta gulamnya, yaitu Zaid bin Harithah yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Sama-sama berdarah-darah kakinya niku. Akhirnya beliau berdua ini ingin kembali pulang ke Mekah, istirahat dulu di kebun. Salah satu kebun yang ada di sana. Dilihat oleh pemilik kebun. Pemilik kebun ini mboten tega. Kasihan melihat beliau berdua. Menyuruh pelayannya yang bernama Adas untuk memberikan suguhan. Di situ ada anggur dan ada air minum. Disuguhkanlah anggur dan air minum itu. Rasulullah ketika mau menikmati suguhan itu mengucap bismillah. Adas terkejut.
Duh, jenengan ini pasti bukan orang sini. Bagaimana kamu tahu? Karena orang sini tidak ada yang tahu bismillah. Orang kafir semua, orang musyrik, orang kafir gimana tahu bismillah? Akhirnya Rasulullah bertanya balik, memberitahu, memang aku bukan orang sini, aku orang Mekah. Kamu sendiri orang mana? Kok ngerti juga kalimat bismillah itu? Adas berkata, ana min Ninawa bil Mausil. Aku dari suatu kampung bernama Ninawa. Kampung itu ada di daerah Mausil di Irak. Nabi Muhammad menanggapi, bukankah Ninawa itu tempat berasalnya Nabi Yunus bin Matta? Adas kaget, loh, kok jenengan bisa kenal Yunus bin Matta? Dia belum tahu, Adasnya belum tahu berhadapan dengan siapa. Di hadapannya itu pimpinan para nabi dan rasul. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata, huwa akhi wa ana nabiyyun mithluhu. Yunus bin Matta itu adalah saudaraku. Wa ana nabiyyun mithluhu, dan aku adalah seorang nabi sama dengannya. Di situ Adas bersahadat, bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena memang Adas ini hijrah ke Jazirah Arab atas dasar mencari nabi terakhir yang dijanjikan Allah di dalam kitab suci sebelum Quran. Dia itu orang yang bertauhid, orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala yang esa dan berpedoman dengan ajaran kitab suci sebelum Al-Qur'an. Dan dalam kitab suci itu ada ajaran akan tiba seorang nabi terakhir penyempurna. Maka dia mencari, karena ada kayak clue, petunjuk nabi terakhir berasal dari Jazirah Arab dan masanya tidak lama lagi. Berarti sudah ada waktu itu, sudah hampir 10 tahun menjadi nabi kan itu. Ketika sebelum Isra Mi'raj niku. Di sini pelajarannya apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Usaha tidak mengkhianati hasil meskipun tidak langsung dalam skala besar. Rasulullah berusaha dakwah di Taif, diusir, berdarah-darah kakinya, ternyata mendapatkan pengikut bernama Adas. Kemudian ada pelajaran penting juga, kerendah hatian Nabi. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran itu? Dari perkataan beliau yang mengatakan, huwa akhi wa ana nabiyyun mithluhu. Yunus itu saudaraku dan aku nabi sama dengannya. Padahal Nabi Muhammad SAW levelnya tentu jauh di atas Nabi Yunus, tapi mengatakan dia aku nabi sama dengannya, mengajarkan kepada kita rendah hati. Kemudian Rasulullah didatangi malaikat yang menawarkan balas dendam. Rasulullah SAW kan dianiaya oleh penduduk Taif sampai berdarah-darah kakinya. Kalau dipikir secara logika, pantaslah kita balas dilarani kayak ngono kok, ya kan? Ditawari Rasulullah, coba wahai Muhammad, engkau pilih di antara gunung-gunung ini mana yang engkau inginkan untuk kita tumpahkan, untuk kita timpakan kepada penduduk Taif itu. Rasulullah menolak, Bapak Ibu. Menolak tawaran itu, justru berdoa kepada Allah. Berdoa yang isi doanya itu kandungannya adalah semoga dari orang-orang Taif ini lahir generasi Islam. Generasi yang bertauhid, generasi yang mengesahkan Allah, generasi yang menyembah hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya. Dan terbukti sekarang terkabul. Di Taif itu muslim semua sekarang. Coba bayangkan ketika Rasulullah saat itu mungkin mengikuti hawa nafsunya misalnya, mengikuti kehendak dirinya. Wah, enak ini kesempatan untuk membalas dendam. Tapi Rasulullah tidak demikian. Pelajaran bagi kita sebagai umatnya, janganlah membalas keburukan orang lain dengan keburukan serupa. Kalau bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, itu istimewa, tanda kita sangat kuat takwanya. Dalam Al-Quran di juz 3 itu ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang tetap menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaid, dan mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik.
Nah, ada rahasia di akhir ayat ini. Allah cinta dan suka kepada orang yang berbuat baik. Maksud berbuat baik di sini apa? Berbuat baik justru kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ngoten nggih? Jelas nggih? Ini Rasulullah contohnya. Penduduk Taif sudah jahat seperti itu, ditawari pembalasan dendam dengan pengangkatan gunung agar ditimpakan di atas Taif, Rasulullah tidak mau. Ini pelajaran bagi kita napa niku? Sebisa mungkin berusaha berbuat baik kepada sesama sekalipun orang lain mungkin kadang jahat dengan kita, berbuat buruk dengan kita. Ngaten nggih? Pulanglah Rasulullah SAW ke Mekah, pulang kembali ke Mekah. Di Mekah sudah tidak ada harapan, orang-orang semua memusuhi, ingin membunuh Nabi. Disitulah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menjemput Nabi. Dalam rangka apa? Ini berangkat Isra Mi'raj niki. Nah, yang menarik, sebelum berangkat Rasulullah SAW mengalami pembelahan dada kedua kalinya. Dulu ketika beliau berusia 5 tahun masih tinggal bersama Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, ibu penyusu Nabi, namanya Halimatus Sa'diyah, di kampungnya Qaryah Bani Sa'ad. Itu terjadi juga pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Di situ diambil satu titik hitam dalam hati Rasulullah, dikatakan hadza hadzuz syaitani minka. Inilah bagian setan dalam dirimu, dihilangkan sehingga Rasulullah maksum. Maksudnya apa di sini? Prosesi ini berulang lagi ketika Rasulullah sebelum Isra Mi'raj, dibersihkan jantungnya dengan air Zam-Zam, dipasang kembali, langsung sehat kembali. Nah, karena mukjizat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akhirnya apa? Rasulullah sebelum berangkat itu mengalami pembelahan dada kedua kalinya. Pelajaran bagi kita apa? Bersihkan hati, terutama kalau mau pergi ke masjid, apalagi ke tanah suci. Seperti Rasulullah SAW mau ke Masjidil Haram, mau berangkat Isra Mi'raj ini, bersih hati dulu. Berkaitan dengan pembelahan dada nih, mungkin ada di antara kita yang mosok sih gitu ya, naudzubillah sampai meragukan. Nah, sekarang aja manusia bisa banyak yang ahli bedah. Nih kan? Ada orang naudzubillah nggih sakit, mungkin jatuh operasi, patah tulang, bisa dibantu untuk pulih kembali. Itu kan pembelahan semua, pembedahan. Dan itu bisa padahal manusia, ngoten. Ini apalagi malaikat atas izin Allah, ngoten. Lebih bisa lagi, ngoten. Ini sudah tidak menggunakan hukum sebab akibat biasa, sudah lain lagi dimensinya. Nah, contoh ini kejadian nyata ya. Sering saya sampaikan kalau pas membahas pembelahan dada ini. Di Mojokerto ada seorang laki-laki dulu, mungkin ada 20 tahun yang lalu mungkin ya, berarti 2005. Bahkan mungkin sebelum itu bahkan masih 90-an, tahun 90-an ya, sebelum tahun 2000 itu pernah ada terjadi di SDN, tidak saya sebut, di Kota Mojokerto, SDN. Salah satu murid SD negeri tersebut masuk kamar mandi, belum sunat, keluar kamar mandi sudah sunat dan sudah sehat. Jadi masuk TV waktu itu, dan saya ketemu anaknya, soalnya saya kenal, Yang apa cerita nih? Ketika diwawancarai, dia itu waktu istirahat sekolah kebelet pipis. Melihat toilet yang normal itu antri, saking kebelete, di belakang sekolah ada toilet lawas, luwam enggak dipakai. Wis ya kelihatan lah tempat yang normal dengan tidak normal gitu. Maksudnya kalau dalam bahasa orang Jawa angker, dia terpaksa ke toilet itu pipis. Masuklah dia, pipislah di situ, balik keluar sudah sunat, sudah sehat, Ketika ditanya apa yang terjadi dalam kamar mandi itu, dia tiba-tiba berada di alam yang lain, digendong makhluk serba putih, dan di situ dia disunat. Betul itu. Kalau tidak percaya, kita habis isya nanti ke rumahnya. Ada. Sudah sunat. Coba bayangkan kalau manusia biasa aja
bisa mengalami hal yang luar biasa, apalagi Nabi kita Muhammad SAW yang menangani malaikat Jibril lagi, sangat bisa. Benar nggih? Pun. Kemudian sampailah Rasulullah di Masjidil Haram, berangkat ke Masjidil Aqsa. Singkat sampai di sana. Rasulullah di sana sholat menjadi imam bagi para nabi dan rasul. Ini juga perlu penjelasan ini. Nggih. Pada intinya selama itu mukjizat dan atas kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nabi Muhammad selama itu sebelum Isra Mi'raj merasa ya hidupnya itu susah. Kenapa? Maksudnya dakwahnya. Di sana ditolak, di sini diusir, di Taif disakiti, dilempari batu, merasa di hadapan Allah itu, ya Allah kok ngeten, bahasa kita itu, bahasa kita ngenes ngeten. Tapi ketika sampai Masjidil Aqsa, sholat menjadi imam bagi para nabi dan rasul, itu kan pengangkatan derajat. Seakan-akan dikatakan, engkau bukanlah orang yang hina wahai Muhammad, justru engkau lah orang paling mulia di muka bumi ini. Nih, orang paling mulia di muka bumi ini para nabi dan rasul toh. Lah beliau jadi imamnya, berarti paling mulia di muka bumi ini Nabi kita Muhammad SAW. Pelajaran juga bagi kita apa? Setinggi apapun derajat kita di sisi Allah, tidak akan lepas dari masalah hidup. Rasulullah itu ya diberi banyak sekali ujian dan masalah kehidupan, terutama dalam urusan dakwah itu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj tadi untuk melipur dan menghapuskan kesedihan, menguatkan masa depan, menguatkan hati Rasulullah biar tatak, biar kuat menjalani beban dakwah di masa selanjutnya. Dengan apa? Dengan disyariatkannya kewajiban sholat 5 waktu ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha. Ya Rasulullah setelah sholat bersama para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu Isra. Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha menerima perintah sholat 5 waktu. Ini menunjukkan betapa agung Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit, dan menunjukkan betapa agung perintah sholat itu sendiri. Yang mana perintah sholat ini adalah proses bagaimana seorang hamba melibatkan Allah dalam kehidupannya sehingga kuat dan kokoh dalam menjalani kesehariannya. Nah, ada satu lagi pembahasan yang mungkin perlu kita pahami, yaitu ketika Rasulullah SAW berada di setiap langit. Ketika naik Mi'raj itu sampai di langit pertama bertemu Nabi Adam. Di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nah, sebelum saya membahas ini, saya tanya dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu, yakin tidak bahwa Allah itu maha bijaksana? Yakin nggih? Manusia saja kalau orangnya bijak tidak akan melakukan perkara yang sia-sia, betul? Maka apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana tidak akan menetapkan sesuatu tanpa tujuan dan hikmah. Tidak mungkin sia-sia. Termasuk pertemuan para nabi tadi, urutannya itu loh, atas dasar apa urutannya? Atas dasar zaman tidak cocok. Kalau atas dasar zaman, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ini tidak. Di langit-langit ini, setiap langit pertama Adam, Isa dan Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Nah, urutan apa ini? Nah, ini ada penjelasan dari seorang ulama di Mesir, itu ada penjelasannya seperti ini. Ini menunjukkan kedekatan manusia dengan Tuhannya. Langit pertama Nabi Adam, simbol penciptaan kita dari tanah. Manusia pertama Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka kita semua berasal dari tanah, karena kita berasal dari Nabi Adam. Maka langit pertama itu adalah simbol tanah. Kita semua sama, dalam level ini sama. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ditiupkan ruh. Ketika jasad ada ruhnya jadi hidup. Nah, ruh itu disimbolkan dengan Nabi Isa.
Nabi Isa adalah ramzur ruh, simbol ruh, nyawa. Dan Nabi Yahya itu dalam bahasa Arab artinya hidup. Maka sampai di level langit kedua ini semua manusia masih sama. Semua sama. Punya jasad, punya ruh, hidup. Jelas ya? Langit ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini simbol keindahan ciptaan Allah. Nabi yang terkenal ketampanannya. Maka diletakkan di langit ketiga ini semua manusia memiliki kesempurnaan penciptaan. Sehingga indah ciptaan Allah, sempurna. Sampai langit ketiga ini kita semua masih sama. Tidak ada beda. Sama-sama punya jasad, punya ruh dan hidup, dan tubuh kita dan penciptaan Allah terhadap tubuh kita ini sama, sempurna. Pun ya? Nah, langit keempat ini yang agak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nabi Idris. Nabi Idris ini dari kata-kata darosa. Darosa itu belajar. Tempat belajar disebut madrasah. Idris orang yang gemar belajar. Jelas nggih? Maka apa? Kalau kita ingin level kita naik ilmu, naik levelnya ke langit keempat, harus mencari ilmu belajar, terutama yang fardu ain tentang agama. Nih, di sini sudah mulai berbeda-beda level manusia. Ada yang berilmu, ada yang mungkin malas untuk mencari ilmu dan lain-lain. Maka penting bagi kita mencari ilmu itu. Kemudian tidak cukup, kalau kita ingin lebih naik lagi level kita, ilmu kita harus menghadirkan kebijaksanaan. Simbol kebijaksanaan adalah Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah kepada Fir'aun. Ya, maka kita kalau punya ilmu harus menjadi orang yang bijak. Orang bijak saja, karena kalau tidak bijak, ilmu itu bisa dibuat menipu orang lain, mendolimi orang lain, mengambil hak milik orang lain. Naudzubillah, karena nggak bijaksana. Bijaksana tidak cukup juga hanya berilmu dan bijaksana, harus juga bisa bermunajat kepada Allah, doa. Nabi Musa langit ke-6, simbol apa? Simbol kedekatan atau interaksi dan komunikasi dengan Allah. Karena Nabi Musa itu punya julukan Kalimullah, nabi yang bisa langsung berinteraksi dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Itu Nabi Musa. Apa pelajarannya? Kita berilmu, kita bijaksana. Kalau enggak diiringi dekat dengan Allah, sering bermunajat, berkomunikasi, dungo, walah ya Allah, bersimpuh, tidak ada artinya. Nah, kalau bisa seperti itu, nanti naik level ke langit ke-7 Nabi Ibrahim apa? Khullah, kekasih Allah. Nah, maka kalau kita ingin dikasih oleh Allah, tidak cukup hanya jasad, ruh saja. Harus ada ilmu, ibadah, doa, dekat dengan Allah. Dan ternyata yang lebih unggul dari itu semua, sholat 5 waktu Nabi kita Muhammad SAW. Seakan-akan hikmah yang ada di balik ini semua adalah kita kalau ingin mulia, levelnya tinggi, memiliki derajat di sisi Allah, dahi kita harus sering-sering menempel di tempat kaki kita berpijak, yaitu sujud pada Allah, sholat beribadah kepadanya. Aqrabu ma yakunul abdu baina rabbih wa huwa sajid au kama qala. Posisi atau situasi yang menjadikan seorang hamba sangat dekat sekali dengan Tuhannya ketika sujud. Maka penting bagi kita memperbanyak doa ketika sujud. Ngerti nggih Bapak Ibu? Itu tadi yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, hikmah dan suri tauladan di balik peristiwa Isra dan Mi'raj yang baru saja banyak diperingati di akhir bulan Rajab kemarin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.